Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Panjawaji dari kelas 1D. Dan saya Reza Pramustio dari kelas 1D. Saya di sini akan menjelaskan tutorial di aplikasi atau game PC Building Simulator. Dan saya akan sebagai editor. Eh, kita akan masuk ke dalam penjelasan apa sih aplikasi tersebut. Eh, Aplikasi tersebut adalah PC Building Simulator. PC Building Simulator merupakan game PC simulator yang dapat membantu Anda mengasah kemampuan Anda dalam merakit PC dengan benar. Pertama-tama, kita akan tampilkan tulisan seperti ini pada awal aplikasi, yaitu Hi and welcome to PC Building Simulator bla 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 sampai dengan view to quit the tutorial. Yang artinya untuk memulai tutorial ini, tekan I sebagai Anda menutup jendela ini. Untuk yang membuka inventaris Anda, semua komponen yang Anda miliki akan ditampilkan di inventaris beserta jumlah yang Anda miliki. Tutup inventaris setelah Anda selesai untuk melanjutkan tutorial. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan Q untuk keluar dari tutorial. Setelah itu, klik tombol I untuk menampilkan inventory. Nah, maka secara otomatis akan menampilkan tulisan seperti ini. To get the start building your computer sampai dengan you to quit the tutorial. Yang artinya, untuk mulai membangun komputer Anda, navigasikan ke kategori Miscellaneous di sebelah kanan dan pilih standoffs. Standoffs adalah spesies yang dipasang di antara motherboard dan bagi logam di belakangnya sehingga tidak terjadi konsleting. Mereka juga merupakan tempat pemasangan segrup motherboard. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela dan Q untuk keluar dari tutorial. Setelah itu kita klik I pergi ke tabel Miraculous dan cari standoffs. Setelah itu klik standoffs, maka secara otomatis akan memunculkan tulisan seperti ini. To install the standoff, hover your mouse sampai dengan Q to quit the tutorial. Yang artinya, untuk memasang standoff, arahkan mouse Anda ke slot yang disorot lalu tekan tombol kiri mouse. Standoff ini harus dipasang pada lubang yang berbeda tergantung pada motherboard yang akan Anda gunakan dalam rakitan Anda. Motherboard yang akan digunakan memiliki faktor bentuk ATX dan ini adalah lokasi yang sejajar dengan lubang skrup di dalamnya. Standoff digunakan menciptakan celah jarak antara dua permukaan komponen motherboard ke casing agar tidak terjadinya nyetrum pada casing. Kemudian klik T lagi. Setelah pemasangan standoff selesai, maka akan muncul tulisan seperti ini. Before we install the motherboard, we need bla 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 sampai dengan Q to quit the tutorial. Yang artinya, sebelum memasang motherboard, kita perlu memasang unit satu daya PSU. Ini adalah sumber daya untuk semua yang ada di komputer Anda. Buka kembali inventaris Anda dengan menekan I, pilih Thermal Smart 5 Word 500W, arahkan mouse ke slot yang disorot dan klik kiri untuk memasangnya. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan Q untuk keluar dari tutorial. Setelah kita klik lagi, kita klik I secara tabel power supply atau PSU. Power supply adalah yang memasok tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi power supply ialah sebagai hardware yang memberikan dan atau menyuplai arus listrik. Setelah itu, pilih Thermal Smart 500W. Setelah itu, pasang power supply seperti di video. Nah, setelah sudah terpasang, maka muncul lagi tulisan seperti ini. Now, we are going to install the
I2O salt sampai dengan How to find the tutorial, yang artinya sekarang kita akan pasang I2O salt perisai. I2O berfungsi untuk menjaga radiasi elektromagnetik di dalam casing sehingga radio dan peralatan serupa di sekitar komputer tidak akan terganggu. Nah, untuk memasangnya, beli dari Inventors di bawah kategori Miraculous dan pasang di slot yang disorot. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela dan Q untuk keluar tutorial. Kita klik T lagi. Dan di sini kita memasang input output set I2O IRO salt. Maka akan muncul tulisan lagi yaitu no open your inventory again by press I sampai dengan How to find the tutorial. Nah, di sini kita disuruh memasang MOBO dalam kutipan motherboard. MOBO atau motherboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Kita klik lanjut, yaitu tekan I. Kita ke inventory, pergi ke tabel motherboard, klik MOBO-nya, terus pasang di bagian standoff yang kita pasang awal tadi. Setelah terpasang, akan muncul tulisan lagi seperti ini. At this point in the real life, you will install the bla 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 sampai dengan How to find the tutorial, yang artinya pada titik ini dalam kehidupan nyata Anda akan memasang skrup yang menahan motherboard dan memastikan ada suatu skrup di setiap tempat. Namun bagian-bagian dalam game ini disatukan dengan suatu komponen atau istilahnya sihir lah, sehingga tidak memerlukan skrup apapun. Kemudian kita lanjut, kita akan lanjut lagi. Kemudian akan muncul tulisan ini, yaitu next we are going to install the CPU. This is bla 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 sampai dengan How to find the tutorial, yang artinya selanjutnya kita akan memasang CPU ini. Adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjalankan sebagai besar perintah dari perangkat keras dan perangkat lunak lain dari komputer. Untuk melakukan ini, pertama-tama buka slotnya. Untuk itu, klik bagian yang disorot pada motherboard. Bagian tersebut disebut load plate, dan ini yang menahan beberapa jenis CPU pada slotnya. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan Q untuk keluar dari tutorial. Kemudian kita klik ke lanjut. Nah, ini adalah proses pemasangan CPU pertama kita. Untuk pertama kita buka pengunci CPU seperti ini. Setelah itu, klik inventory, pilih prosesor, dan pasang CPU-nya seperti di video. Kemudian, kunci CPU agar tidak lepas. Nah, kemudian akan muncul tulisan seperti ini. No, we will apply the thermal paste on the CPU. Sampai dengan How to find the tutorial, yang artinya sekarang kita akan mengaplikasikan thermal paste pada CPU. Pasta thermal adalah jenis pasta yang terbuat dari serbuk logam, biasanya seng oksida, kadang-kadang aluminium oksida, alum nitrida, atau bahkan perak, yang mengisi celah yang sangat halus antara pendingin dan bagian yang bersangkutan untuk konduktivitas thermal yang lebih baik dan pendinginan yang lebih baik. Pilih pasta thermal dalam inventaris Anda, kemudian klik pada CPU yang terpasang untuk menerapkannya. Anda hanya membutuhkan sebuah titik yang akan disebarkan oleh pendingin itu sendiri. Nah, kemudian
kita dapat menekan T untuk menggantikan jendela ini dan Q untuk keluar dari tutorial. Di sini kita disuruh memasang thermal paste. Nah, thermal paste tersebut kita sesuaikan yang di atas. Fungsinya dibuat untuk mentransfer panas dari IHS, prosesor ke plat dudukan atau water block pendingin CPU yang dirancang untuk menurunkan panas. Kemudian klik lanjut. Klik inventory lagi, pilih miss, cari thermal paste. Setelah itu, proses pemasangan thermal paste seperti di video. Setelah itu muncul lagi tulisan seperti ini. No, we will install the CPU color to this bla 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 sampai Q to find the tutorial. Di sini kita disuruh memasang CPU color atau heatsink. Fungsinya untuk mendinginkan CPU. Kemudian klik inventory, pilih tabel calling, pilih stock color. Maka secara otomatis akan muncul tulisan seperti ini. No, we will install the graphic grand GPU sampai dengan bla 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 Q to find the tutorial. Artinya, sekarang kita akan memasang kartu grafis GPU. Kartu grafis adalah bagian yang mengambil informasi dari CPU dan mengubahnya menjadi gambar yang akan ditampilkan di layar. Kartu grafis dapat berubah bagian yang terpisah. Atau kartu tersebut disebut discrete, kasus atau discrete. Seperti yang akan Anda lihat di sini. Anda dapat juga memasang di dalam CPU tersebut kartu video terintegrasi. Sebagai aturan praktis, kartu grafis khusus memiliki dua yang lebih besar daripada kartu terintegrasi yang digunakan untuk aplikasi intensif GPU seperti game atau pemodelan 3D. Untuk memasang kartu grafis, buka inventaris Anda, pilih cari kategori kartu grafis dan pasang di slot yang disorot. Anda dapat menekan T untuk menggantikan jendela ini dan Q untuk keluar dari tutorial. Nah, di sini kita disuruh memasangkan kartu grafis atau graphic card. Fungsinya untuk proses desain grafis atau bermain video game diperlukan kartu grafis berdaya tinggi. Nah, setelah itu kita pergi ke inventory, pilih graphic cards. Setelah itu pasang sesuai videonya. Kemudian muncul tulisan lagi seperti ini. No, we will install the RAM dalam kurung random access memory sticks sampai dengan Q to find the tutorial. Yang artinya sekarang kita akan memasang stick RAM random access memory. Ini adalah jenis penyimpanan di PC Anda yang bekerja sangat cepat. Program yang sedang berjalan disimpan di sini untuk mengoperasikannya yang lebih cepat. Jika terlalu banyak program yang dimuat ke dalam RAM, CPU harus mendinginkannya antara RAM dan HDD yang memperlambat pengoperasian PC. Untuk menginstalnya, pertama-tama Anda harus membuka pin. Klik setiap pin yang disorot satu kali untuk membukanya. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan Q untuk keluar dari tutorial. Intinya di sini kita disuruh memasang RAM. Fungsinya mempercepat putaran data di dalam komputer. Kemudian kita klik lanjut, pergi ke inventory lagi, kita cari RAM, setelah itu pasang RAM seperti di video. Sebelum memasang, kita buka pengunciannya ya. Setelah RAM-nya terpasang, akan muncul lagi tulisan seperti ini. No, we will install the HDD hard disk drive sampai dengan Q to find the tutorial.
yang artinya sekarang kita akan menginstal HDD dalam kurung hard disk drive. Ini adalah perangkat penyimpanan yang menyimpan semua data seperti sistem operasi, program, foto, musik, dan semua yang Anda simpan di komputer. Buka inventaris Anda dan arahkan ke kategori penyimpanan dan pilih HDD, pasang di slot yang disorot. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan Q untuk keluar dari tutorial. Setelah itu kita klik lanjut. Cari hard disk di inventory, lalu pasang sesuai di video. Setelah hard disk terpasang, muncul lagi tulisan seperti ini. Lastly, we will install a fan in the back of the PC. Sama dengan Q to find the tutorial. Nah, di sini kita disuruh memasang fan case. Pemasangan fan case banyak tergantung casing yang kita pakai. Untuk pemasangan kita seperti di video ini, setelah itu kita akan ada tulisan seperti ini. To the last part of the tutorial is cabling. Sampai dengan Q to find the tutorial. Nah, yang terakhir adalah pemasangan semua kabel pada komponen. Caranya yaitu kita klik F1, klik cabling. Nah, setelah itu kita klik pada komponen yang berwarna hijau. Nah, ditampilkan seperti ini. Di sini kita disuruh klik nama komponen tersebut agar dihubungkan ke power supply. Fungsi atau arti komponen konektor. Setelah itu akan muncul tulisan lagi seperti ini. The 20 or 24 pins tag power cable provides. Sampai dengan you can press T to toggle to this window. Artinya, kabel daya ATX 20/24 pin menyediakan daya ke motherboard dan beberapa kartu ekspansi sebagai contoh kartu grafis khusus berdaya rendah tidak memerlukan konektor daya tambahan. Mereka mendapatkan semua daya yang mereka butuhkan langsung dari motherboard. Kemudian akan muncul tulisan lagi seperti ini. The APS 20V power cable provides the bla 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 sampai dengan you can press T to toggle this window. Artinya, kabel daya APS 12V menyediakan daya tambahan yang diberikan CV untuk bekerja. Kemudian, konektor molek berfungsi untuk memberikan daya pada perangkat yang ada di dalam casing. Komputer seperti hard disk, CD, atau DVD ROM, kipas casing, dan bahkan untuk beberapa jenis graphic card membutuhkan koneksi jenis ini. Di sini kita memakai molek karena kita tidak memasang CD atau DVD ROM. Setelah kita memasang molek, kemudian akan muncul tulisan seperti di bawah ini. The SATA power cable is the 50 pin cable bla 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 sama dengan you can press T to toggle this window. Artinya, kabel daya SATA adalah kabel 15 pin yang digunakan untuk memberikan daya ke drive, CD, dan perangkat penyimpanan model terbaru dalam kurung HDD dan SSD. Ini merupakan pembaruan langsung dari komputer daya molek yang digunakan untuk perangkat yang lebih lama. Kita dapat menekan T untuk beralih ke jendela ini. Akan muncul tulisan seperti ini. The SATA cable is used to transfer data bla 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 sama dengan you can press T to toggle this window. Artinya, kabel SATA digunakan untuk mentransfer data antara perangkat dan motherboard. Konektor ini merupakan pemberian dari konektor ID yang lebih lama dan memiliki fitur dukungan untuk hot swapping dan kutipan menyambung dan melepaskan perangkat saat sistem berjalan. Nah, untuk mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi, yang berarti beroperasi untuk membaca atau tulis yang lebih cepat.
Setelah proses tersebut, kita lanjut, akan muncul tulisan seperti ini. The PCIe power cable is 6 pin or 8 pin bla 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 sampai dengan you can press T to tickle this window. Artinya, kabel daya PCIe adalah konektor 6 pin atau 8 pin yang digunakan untuk menyediakan daya tambahan ke kartu yang dipasang di slot PCIe. Biasanya kartu grafis performa tinggi dapat menekan T untuk mengalih jendela ini. Fan kabel untuk menghubungkan fan ke daya agar bisa menyala. Selanjutnya akan muncul tulisan seperti ini. Congratulations, you have finished. Sama dengan bla bla bla. Press key to finish this tutorial and start discovering things on your own. Nah, berarti dalam tulisan tersebut, selamat Anda menyelesaikan pemasangan komputer dan komputer Anda siap untuk dinyalakan. Sekian pembahasan saya kali ini. Bila ada yang kurang jelas atau belum bisa dipahami, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.